Baiklah teman-teman, sekarang kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya, yaitu materi terakhir untuk ukuran penyebaran data. Di sini ada namanya simpangan kuartil. Jadi simpangan kuartil adalah setengah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Dengan rumus seperti berikut. Nih, rumusnya adalah Q_D sama dengan setengah dikalikan Q3 minus Q1. Jadi seperti halnya dengan range atau jangkauan, simpangan kuartil juga merupakan ukuran penyebaran dan ditentukan sebagai jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah dari data. Bedanya kalau range itu hanya dapat digunakan untuk mengukur jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah dari seluruh data. Sedangkan untuk simpangan kuartil, dia dapat digunakan untuk mengukur jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah dari setengah datanya saja, gitu. Nah, untuk mencari selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah disebut jangkauan antar kuartil atau hamparan dengan rumus berikut nih rumusnya. Rumusnya adalah H sama dengan Q3 minus Q1. Nah, di sini ada sebuah data. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai simpangan kuartilnya. Ingat ya, kalau misalkan diminta untuk menentukan simpangan kuartil, berarti kita harus mencari Q1 dan Q3-nya terlebih dahulu. Gitu. Jadi kita harus mencari dua kuartil ini nih. Rumusnya gimana? Rumusnya dalam mencari kuartil data kelompok itu seperti ini. Rumusnya adalah QI, misalkan QI sama dengan TB QI ditambah 1/4 N min FK QI per F QI dikalikan I. Nah, dikalikan I ya. Jadi di sini untuk TB adalah tepi batas bawah kelas dari kuartil yang dicari. Ya. Untuk yang ini adalah frekuensinya. N-nya ini adalah frekuensi, jadi 1/4 N ini adalah letak di mana kuartil tersebut berada. Terus FK QI ini itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil berada. Terus yang ini FQI-nya ini itu adalah frekuensi asli dari kuartil kelas tersebut, kelas yang dicari. Nah, I-nya adalah panjang kelas gitu. Jadi I di sini itu tentatif. Misalkan kalian mau mencari Q1, berarti I di sini kalian ganti 1. Kalian ganti 1, berarti Q1 sama dengan TB Q1 plus 1/4 plus I ya, plus I per 4. I per 4 N min FK QI per FQI dikalikan I. Ini adalah panjang kelas gitu. Nah, sekarang kita cari dulu nih Q1-nya berapa. Sekarang kita cari dulu Q1 kita cari dulu pakai yang ini nih. Ini kan di sini I per 4 kali N. I-nya kita ganti 1. Kenapa? Karena kita mau cari Q1. Berarti kita ganti 1, jadinya 1/4 dikalikan jumlah datanya berapa. Kita cari dulu FK-nya. Lupa nih tadi cari FK. Nah, cari FK-nya dulu. Berarti untuk yang kelas pertama adalah 4. 4 ditambah 15 adalah 19. 19 ditambah 7 adalah 26. 26 tambah 3 adalah 29. Dan 29 ditambah 1, 30. Nah, berarti di sini N-nya kita ganti dengan 30. Hasilnya adalah 7,5. Yang artinya Q1 ada di data ke 7,5. Dari mana kita tahu data ke 7,5? Kita lihat ke frekuensi kumulatifnya. Di sini kamu lihat di kelas pertama dia frekuensi kumulatifnya cuma ada 4.
berarti 7,5 otomatis dia ada di kelas kedua, ya kan? Data ke 7,5 otomatis ada di ada di kelas kedua. Makanya dia kita tentukan sebagai kelas Q1. Nah, udah kita tentukan Q1, kita langsung tentukan TB-nya. TB Q1. Caranya gimana? Caranya batas bawah kelas kuartil dikurangin 0,5. Sekarang kita lihat batas bawahnya dari kelas kuartil berapa. Di sini, ini batas bawahnya adalah 6. Ya kan? Batas atasnya adalah 10. Ini batas atasnya. Berarti di sini kita tulis 6 dikurangin 0,5 sama dengan 5,5. Itu. Nah, TB-nya udah ketemu. Terus sekarang kita tentukan FK-nya. FK Q1. Nah, kita lihat frekuensi kumulatif di kelas kuartil pertama berapa? 19 kan? Nah, tapi di sini dia mintanya kelas sebelum kuartil Q1. Kelas sebelum kuartil 1. Berarti berapa? Yang ini. Kalau kelas sebelumnya berarti 4. Nah, untuk yang FQ-nya, FQ1, ini adalah frekuensi asli dari kelas kuartil. Berarti berapa? 15. Itu. Jadi jangan keliru ya, yang mana frekuensi kumulatif, yang mana frekuensi biasa gitu. Kalau misalkan kalian keliru, hasilnya bakalan salah. Begitu. Nah, jadi cara mencari I adalah batas atas dikurangin batas bawah ditambah 1. Mau kelas mana aja tuh pasti sama panjang kelasnya, jadi kamu bebas pilih yang mana. Nah, di sini kita pilih untuk yang kelas pertama deh. Nih, kita pilih yang ini. Berarti batas atasnya berapa? Batas atasnya adalah 5 dikurangin batas bawahnya berapa? 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 5. Nah, kalau udah ketemu semua unsur dalam rumus kuartil, kita langsung substitusi aja. Nah, berarti kita substitusi nih. Q1 sama dengan 5,5 ditambah 7,5 dikurangin 4 per 15. I-nya berapa tadi? 5. Berarti hasilnya berapa? 5,5 ditambah 3,5 per 15 dikalikan 5. Ini bisa dicoret, tinggal 3. Hasil akhirnya adalah 6,7. Udah deh, selesai. Gitu. Untuk yang Q3. Nih, untuk yang Q3 kita cari di mana ya? Nih, bentar. Nah, untuk yang Q3 kita selipin di sini aja ya. Kita taruh di sini, berarti untuk Q3 sama dengan, karena ini I, karena kita mau mencari kuartil 3, berarti kita ganti jadi 3/4 dikalikan 30. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 22,5. Nah, 22,5 berarti ada di data keberapa? Ini data kelas kedua aja baru 19, berarti kelas ketiga udah 26. Artinya Q3 ada di kelas ketiga. Di sini nih letak Q3 22,5. Berarti TB-nya berapa? TB Q3 adalah 11 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 10,5. Bagaimana dengan yang FK-Q3-nya? Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga berapa? Berarti ini kan? Yang ini nih.
Nah, 19. Untuk yang frekuensi asli kuartil ketiganya berapa? Berarti 7. Nah, setelah kita menentukan unsur-unsur dalam rumus kuartil, kita langsung bisa menentukan kuartil tiganya nih. Sekarang kita tentukan kuartil ketiga. Berarti Q3 sama dengan 22,5 ditambah maaf nih, ada yang keliru nih. Nah, ini kan TB ya yang depan ya. TB-nya kan dia didapat 10,5 gitu. Jadi harus teliti ya, jangan sampai salah menginput data. Nah, di sini kan TB-nya adalah 10,5 ditambah baru yang ini nih, yang 22,5. 22,5 dikurangin FK Q3 19 per 7. Baru dikalikan panjang kelas. Kan panjang kelas pasti sama semua dong. Berarti dia juga panjang kelasnya adalah 5 kali 5. Udah, baru bawahnya sama dengan 10,5 ditambah 22,5 dikurangin 19 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 3,5. Nih. Astagfirullah. Nih, hasilnya adalah 3,5. 3,5 per 7 baru dikalikan 5. 3,5 dikalikan 5 dulu baru dibagi 7 dan hasilnya adalah 10,5 ditambah 2,5. Maka hasil akhirnya adalah 13. Nah, kalau udah ketemu Q1 dan Q3 nya, kemudian kita cari simpangan kuartilnya. Simpangan kuartilnya kita pakai rumus yang ini nih. Nih, pakai rumus yang ini. Berarti rumusnya Qd sama dengan setengah dikalikan Q3 min Q1. Q3 nya berapa? Setengah dikalikan 13 min 6,7. 13 ya. Setengah dikalikan 13 dikurang 6,7 adalah 6,3. Maka 6,3 dibagi 2 hasilnya adalah 3,15. Udah selesai. Gampang ya? Oke, sekian dari video yang sudah saya share. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Terima kasih telah menonton. Silakan di like, share, dan subscribe apabila kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian ya. Yuk, tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.